beserta staf yang alhamdulillah bisa hadir. Yang saya hormati rekan Sekmat beserta jajaran staf Kecamatan Bojongmani. Yang saya hormati rekan-rekan UPT Puskesmas Pertanian. Yang saya hormati rekan-rekan instansi vertikal Pak KUA atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan kepala desa atau yang mewakili ketua PKK beserta jajaran ketua PKK kecamatan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan. Ini ada protes baik, cintai hakna iya ya asal baik nih lah protes. Yang saya hormati rekan-rekan Sekdes, ketua BPD, ketua LPM, ketua Karang Taruna, lembaga-lembaga yang ada di desa, baik lembaga masyarakat, lembaga perempuan, kita. Para hadirin, hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat perkenannya lah. Hari ini Cekelan Rabu video Januari 2020 kita bisa bersilaturahmi berkumpul dalam rangka melaksanakan salah satu agenda wajib kecamatan tentunya, yaitu melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan RKPD untuk tahun 2021. Salawat salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita dari umatnya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi sudah disampaikan bahwa alasannya hari ini kita akan melaksanakan musrenbang dan ini merupakan agenda tahunan rutin dalam rangka merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kita, baik pemerintahan desa maupun pemerintah kecamatan di tahun 2021. Oleh karena itu, pada saat musrenbang kemarin, kami menekankan tolong perwakilan masing-masing desa sebanyak 7 orang itu wajib hadir. Berikut ada keterwakilan dari perempuan. Ini perlu kami sampaikan kepada tim monitoring bahwa kami Kecamatan Bojongmani sudah melaksanakan musrenbang DS sejak tanggal berapa? Pak Us? Selama 3 hari, itu dari hari Kamis, Jumat sampai Senin. Itu dibagi 2 tim dan alhamdulillah pelaksanaannya sudah sesuai, walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan karena mungkin pembiasaan ya. Sering saya sampaikan bahwa musrenbang ini wajib, termasuk desa pun wajib untuk melaksanakan. Jadi sekarang mah kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu harus merencanakan dulu, tidak seperti dulu minta dipasihan. Tapi sekarang kita harus merencanakan, apalagi sekarang desa sudah punya uang sendiri, ya, adanya dana desa, adanya APBD. Tentunya tidak begitu susah, tidak begitu pusing untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa. Lain dengan halnya dulu mah beres musrenbang, ya, kepala desa ngepaktaran saat itu. Ya, rapat, ya, kita sudah rapat melaksanakan rapat, banyaknya keinginan dari masyarakat, ingin itu ya, namanya masyarakatnya kahayangan. Beres rapat, bengong, ayo duitnya di mana? Ya. Tapi kalau sekarang lain. Kalau sekarang mah uangnya sudah ada, tinggal mengatur. Sering saya sampaikan bahwa keterbatasan anggaran baik dari desa maupun dari kabupaten, provinsi maupun pusat, itulah kenapa kita perlu adanya musrenbang. Kita menentukan skala prioritas apa yang akan kita dahulukan.
dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki. Tadi itu, kalau semua keinginan masyarakat terturuti, tidak akan terturuti, tidak akan terpenuhi. Kenapa? Karena anggaran desa itu terbatas. Begitu pula di kabupaten. Kenapa ada musrenbang? Karena kalau mengikuti keinginan dari seluruh masyarakat kabupaten Lebak, itu tidak akan pernah bisa terpenuhi dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu perlunya ada berskala prioritasan. Dan setiap kegiatan pembangunan, itu sering saya sampaikan juga, bahwa itu harus masuk di dalam musrenbang. Apabila tidak masuk ke musrenbang, eta mah moal sampai ke orang jangan eta moal bisa dianggarkeun karena tidak dia masuk di dalam musrenbang. Apalagi sekarang kita sudah mengenal namanya Simral, desa sudah mengenal namanya Simral. Apabila itu tidak masuk ke Simral, percuma. Makanya kemarin saya menekankan, tolong 3 hari setelah pelaksanaan musrenbang itu harus sudah diikut. Alhamdulillah baru tahun iya Bojong Manik itu tidak masuk daftar, maksudnya daftar lambat. Biasana ayah bae Pak, ayah bae. Alhamdulillah. Terima kasih kepada operator. Memang secara umum Kecamatan Bojong Manik desa itu sudah ada wifi Pak. Jadi sudah bisa inilah internet itu sudah tidak ada masalah. Hanya mungkin tadi itu awal SDM ya. Tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih terutama kepada operator yang sudah berjibaku selama 3 hari, dikasih waktu 3 hari bisa masuk. Walaupun saya sering mengamalkan ulah sampai ke salah kamar. Kemarin kita waktu musrenbang ada satu desa itu, waduh, suruh salah kamar ya. Ini bahaya salah kamar teh. Lamun gelis wanawan dulu betah. Ini kalau berok bang hengra balik kan. Ini banyak yang salah kamar dan masih pakai pedoman yang lama. Ya, sedangkan kita kan sudah memberitahukan kepada desa bahwa pagu maksimal untuk desa itu 3 miliar. Untuk kecamatan 2,5 kali jumlah desa. Itu sudah saya sampaikan. Makanya silakan tolong dipilih mana yang lebih prioritas, mana yang diutamakan. Jangan sampai yang nanti justru dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak menjadi prioritas. Memang itu termasuk juga ada musrenbang award ya. Tapi kita tidak mengejar itulah. Saya lihat hadiran kepala desa ini alhamdulillah ya. Masih seperti tahun kemarin Pak, ada 6. Itu 1 baru datang tuh, bukan Manik. Berarti yang 3 ini kemana itu Harjawana mana? Pak Sarik? Ya Pak. Pak Kepala Desa? Pak Sarik bawa anaknya lahiran Pak. Oh, lahiran. Alhamdulillah. Berarti punya omongan anyar ya masyarakat baru. Terus Pasir Pitung atau Pasir Pitung kadu nama ayah tak? Jaran nama tak ayah. Ayah Adina. Sektes. Bon Cau. Biasa mah auh namanya. Mana cari keneh kan jalan. Karena mungkin di dalam, terutama di desa-desa yang di dalam ini masih sangat membutuhkan infrastruktur. Kemudian untuk tahun 2020, nah ini untuk kegiatan pembangunan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2020, ya sebutkan dulu lah. Si Bondong gimana temenan kan? Mau apa? Kayaknya, orangnya yang cari adanya. Ini saya dapat dari tim daftar kegiatan pembangunan APBD Kabupaten Lebak tahun anggaran 2020 untuk Kecamatan Bojong Manik. Yang poin A, bidang pemerintahan pembangunan manusia, program pendidikan anak usia dini, ya PAUD ya. Pengembangan pendidikan anak usia dini, belanja alat peraga edukatif atau AP luar, 1 paket 12 juta. KB anak bangsa Kecamatan Bojong Manik. Cimayang. Cimayang. Cimayang, Pak. Nah, itu dinas pendidikan budaya. Ya.
Dua, ya, ini masih juga bidang pemerintahan pembangunan. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pengembangan pendidikan jenjang SD itu dari dak reguler. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang dan berat atau berat, baik beserta perabot atau tanpa, itu 2 ruang, 70 juta. Dinas Pendidikan Kebudayaan. Tapi nggak ada. Oh, lokasinya belum ada nih, tinggal Balai Dogan BSH. Dibayang Pak. Ya, itu yang kedua, rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan. Maaf, bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Dari monitoring dari kabupaten serta tim dan jajarannya, yang selanjutnya rekan forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Bapak Kapolsek yang wakili, yang saya hormati, tidak ada 240 miliar usulan dari desa yang terkait dengan infrastruktur jalan aja, di luar yang pendidikan, kesehatan di luar, kurang lebih ada 240 miliaran. Sementara kemampuan kita pun baru 70 miliar. Jadi memang rata-rata satu kecamatan itu 3-5 yang bisa kita penuhi kebutuhannya di setiap tahun. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan di sini adalah bahwa sebagaimana tadi Pak Camat sampaikan, Bapeda ini juga menjadi sorotan dalam proses perencanaan pembangunan. Jadi PPK itu melihatnya tidak langsung di pelaksanaan, tapi juga dilihat dari perencanaan. Nah, proses perencanaan inilah yang ingin kita jaga dan kita kawal bersama. Simral itu adalah alat bantu kita untuk mengingat, karena yang namanya manusia kan kadang suka lupa. Ya, diusulkan apa tidak, tapi kalau kita sudah masuk ke sistem Simral itu bisa dilacak. Ini sebetulnya dimasukkan pada saat apa? Bisa jadi di Pusat Bank Desa dia tidak diusulkan, muncul di Pusat Bank Kecamatan. Bisa jadi di kecamatan dia tidak diusulkan, tapi pada saat forum SKPD, ini forum SKPD, Bapak Ibu sekalian, pada saat nanti diundang oleh PUPR misalkan, PUPR biasanya mengundang untuk perwakilan kecamatan. Nah, perwakilan kecamatan bisa jadi tidak cukup perwakilan dari kecamatannya aja, tapi bisa jadi ada pendamping dari desa untuk bisa ikut hadir di forum SKPD di PUPR. Nah, di forum SKPD PUPR itu dipilihlah mana yang prioritas antara masukan usulan yang masuk, dan itu mewakili unsur SKPD PUPR sendiri, unsur kecamatan, dan yang ketiga adalah unsur DPRD. Nah, ketiga unsur inilah yang menentukan prioritas mana yang akan dianggarkan di tahun yang akan direncanakan dalam hal ini tahun 2021. Jadi proses transparansi inilah yang sebenarnya kita kawal dan kita pastikan itu berjalan dengan baik. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti yang menjadi wakil dari delegasi Bojong Manik ini bisa gigih dalam mengusulkan prioritas mana yang akan dijadikan prioritas pada pembangunan 2021. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan indeks desa membangun, ini data ini kami dapatkan juga dari DPRD, bahwa dari 9 desa ini ada 5 yang kategori tertinggal dan 4 kategori sangat tertinggal. Yang tertinggal ini ada Bojong Manik, Harjawana, Simayang, Mekar Manik, dan Kadulahayu. Sedangkan yang sangat tertinggal itu Kebon Cau, Mekar Rahayu, Parakan Besi, dan Pasir Bitung. Nah, terkait data-data ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas juga bersama. Jadi di sini ada yang indeks sosialnya, indeks ekonominya, indeks lingkungannya yang kurang, maka itulah menjadi prioritas. Jadi kalau yang indeks ekonomi terkait infrastruktur ini Boncau nih, Boncau, Mekar Manik, Kadulahayu, Mekar Rahayu, dan Pasir Bitung yang nilainya masih di sekitaran 0,3. Mudah-mudahan nanti Mekar Rahayu dapat ya. Mekar Rahayu dapat terus nih kayaknya. Mudah-mudahan ini bisa meningkat nih dari
desa kecamatan tinggal minimal setahun depan ke desa tinggal. Ini nilai ini kami dapatkan dari pendamping desa. Nah, pendamping desa tolong dievaluasi lagi. Evaluasi pendamping desa. Nilainya ya. Benar. Pendamping desa oleh DPRD dan kita dinas DPRD. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan apabila ada potensi desa yang menjadi potensi pariwisata, mohon informasikan Pak Bupati. Ada isunya nanti juga menjadi prioritas di 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.